Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setiap orang termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara punya karakter atau watak yang berbeda-beda. Juga unik antara seorang dengan yang lain, tidak sama. Karakter, dalam bahasa Latin bilang karas, atau bahasa Inggrisnya bilang karakter, itu artinya nilai-nilai yang khas atau kepribadian yang terbentuk dengan baik di dalam diri seseorang, di mana dia ada, bertumbuh, berkembang. Lingkungan pertama di mana dia ada turut berpengaruh dalam pembentukan karakter, dan itu telah menjadi bagian dari perilaku yang membedakan seorang dengan yang lainnya. Kalau dia dibentuk di keluarga yang keras, yang tegas, tentu dia akan bertumbuh seperti itu di kemudian hari, dan sebaliknya. Orang yang punya karakter atau kepribadian yang baik sering berkata dan bertindak menurut keyakinan yang dia anggap baik, yang dia anggap benar, yang terkadang orang tersebut bisa saja kurang disenangi oleh orang lain demi mempertahankan integritas. Maksudnya kata dan perbuatannya yang sama itu. Seringkali kita bilang ini orang lain. Kadang juga karena integritas yang kuat, yang namanya kebenaran dia terus pertahankan. Sampai dimanapun dia akan menyatakannya itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kata-kata dan tindakan orang yang berkarakter baik biasanya tidak pura-pura, biasanya tidak bersandiwara, tetapi selalu dia mengikuti keyakinan yang ada di dalam diri tentang apa yang baik dan benar, demi mencapai tujuan di luar kehormatan dan kemuliaan dirinya. Secara sederhana kita bisa bilang, karakter adalah melakukan apa yang baik dan benar, karena hal itu memang baik dan benar untuk dilakukan. Nah, kekasih Tuhan, teks bacaan dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 hari ini bercerita tentang seorang yang datang kepada Yesus. Penginjil Matius mencatat secara rinci orang ini sebagai orang muda. Kalau orang muda biasa usia 24 sampai 40 tahun. Dalam ayat 20 dan 22. Ia juga banyak harta atau kaya. Selain itu dia juga seorang yang taat kepada Allah dan baik. Dia punya karakter baik. Kalau dalam Injil Lukas ada penambahan, kita lihat sebagai paralel, dia seorang pemimpin. Lukas 18 ayat 18. Kalau orang muda itu dikatakan sebagai seorang pemimpin, itu artinya dia punya kedudukan, dia punya jabatan. Dia juga berpengaruh di dalam masyarakat, dihargai, dihormati, dan kehadirannya juga menentukan. Jadi orang muda ini bukan saja kaya, tapi dia punya karakter yang baik. Dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak bersaksi dusta, dan selalu menghormati ayah dan ibu serta sesamanya. Juga dikatakan di dalam Injil Markus tidak mengurangi hak orang lain. Markus 10 ayat 19. Ya, pemuda ini tipe orang yang taat melakukan kewajiban keagamaan seperti yang dituntut oleh hukum Taurat. Nah, selain banyak sisi positif dari orang muda ini, satu sisi baik yang patut dicatat adalah orang muda ini punya rasa ingin tahu yang besar, yakni apa yang mesti dilakukan untuk dapat hidup yang kekal. Jadi, dia tipe orang yang berpikir tentang bagaimana harus hidup pada masa kini di dalam dunia ini, dan bagaimana harus hidup di masa depan, di sorga setelah mati.
Dia peduli tentang hidup setelah mati atau hidup kekal. Itu sebab orang muda itu datang menyapa Yesus sebagai guru yang baik dengan harapan dia mendapatkan petunjuk soal kehidupan kekal. Injil Markus mencatat orang muda ini sampai berlari-lari berlutut di depan kaki Yesus untuk mendapat jawaban tentang bagaimana caranya untuk dapat hidup yang kekal. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada celah yang kosong dalam hidupnya di tengah segala harta dan kekayaan yang melimpah. Bahwa ternyata kekayaan atau harta yang melimpah, kedudukan dan kehormatan, kuasa dan ketenaran diri bukanlah segalanya dalam hidup. Masih ada yang lebih dari itu. Hidup setelah mati atau hidup di sorga kelak. Nah, nampaknya selama ini si pemuda kaya ini beranggapan bahwa upaya manusia dalam menjalankan hukum Taurat dapat menjamin atau cukup untuk meraih hidup yang kekal. Ayat 18 sampai ayat 20. Bahwa membangun karakter hidup yang baik, yang benar seperti dituntut oleh hukum Musa dianggap sebagai prasyarat untuk meraih hidup kekal. Pemuda tidak memahami bahwa upaya manusia dalam melakukan hukum Taurat atau hukum Musa tidaklah menyelamatkan hidup seseorang. Bahkan tidak ada yang sempurna dari manusia untuk melakukannya secara benar dan baik. Nah, terhadap pertanyaan pemuda itu Yesus menawarkan jalan keluar. Yesus menawarkan solusi kepadanya. Pertama, dalam bacaan kita, menuruti segala perintah Allah. Pemuda itu bilang, saya sudah melakukannya. Yakni menjalankan hidup tanpa dosa. Dia kata segala dalam ayat ini menunjuk secara totalitas hidup, keseluruhan hidup. Jadi bukan sekedar taat terhadap aturan-aturan formal yang tertulis dalam hukum Musa, tapi menyangkut keseluruhan hidup harus benar-benar bebas dari dosa. Siapa yang dapat secara sempurna melakukannya? Nah, jawaban Yesus ini adalah bentuk sindiran terhadap pemahaman orang muda itu, seolah-olah dengan perbuatan baik yang dikehendaki oleh Taurat cukup atau jadi tiket untuk meraih hidup kekal atau masuk surga. Dan itu sangat tidak mungkin orang taat secara sempurna pada perintah Allah. Kita masih ingat ketika orang Yahudi, terutama ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala datang untuk mencoba Yesus. Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang tidak berdosa, baiklah ia melempar dengan batu. Tetapi ternyata tidak ada. Itu sebab tidak seorang pun dibenarkan karena ketaatan atau perbuatan baiknya sendiri. Nah, ketidakmampuan pemuda dalam hal menjual hartanya dan membagi pada orang miskin membuktikan bahwa sebetulnya orang muda ini belum menuruti segala perintah Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan, dengan cara mengasihi sesama yang dibuktikan melalui kerelaan berbagi kekayaan dengan sesama. Yang kedua, dalam hal mengikut Yesus dalam ayat 21, artinya dibutuhkan atau perlu kerelaan untuk mengabdi dan menyerahkan seluruh hidup kepada Allah dan kerajaannya. Yang terjadi orang muda ini adalah dia lebih mencintai hartanya daripada hidup kekal, kerajaan atau kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus. Meskipun pemuda ini tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak bersaksi dusta dan selalu menghormati ayah dan ibu, juga tidak mengurangi hak sesama, ternyata dia tidak rela kehilangan kekayaannya dan berkomitmen untuk ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini jadi bukti bahwa dia lebih mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi Yesus dan sesamanya. Dan pada titik ini
pemuda ini belum memperlihatkan kesempurnaan, yakni melakukan segala perintah Tuhan. Kekayaan yang dimiliki telah memisahkan dirinya untuk mengasihi sesama dan ia mengasihi dirinya seperti ia mengasihi dirinya, sebagaimana hukum Tuhan, yakni hukum kasih. Bahkan kekayaan telah jadi bahaya dan mengalihkan perhatiannya dari mengikut Yesus. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara-saudara, keputusan si pemuda ini saat dengar kata-kata Yesus, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kalau kita cermati, ada hal yang menjadi perenungan bagi kita sehubungan dengan kesalahan fatal dari pemuda ini, yaitu kesalahannya bukan karena dia kaya, tapi pada hati yang melekat pada kekayaan. Kita dapati nats pembanding dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Terlihat pula Yesus tidak menolak kekayaan dan membenci orang kaya, tidak. Harta dan kekayaan pada diri sendiri bukan benda jahat yang harus dihindari. Bukan pula barang buruk yang dapat mendatangkan celaka atau malapetaka bagi diri, tidak. Yang ditolak oleh Yesus dalam bacaan adalah harta dan kekayaan yang memiliki nilai sebagai pelayanan telah berubah jadi nilai yang menentukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Jadi yang ditolak Yesus adalah kekayaan yang tidak dipakai untuk belajar berbagi dengan sesama. Di saat orientasi hidup si pemuda menjadikan kekayaan atau harta sebagai tujuan hidup, saat itu pula pemuda kehilangan harta yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal. Pemuda ini pikir hidup yang kekal dapat ditukar atau dibeli, diperoleh dengan berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menyangkut keselamatan, itu merupakan anugerah Allah semata dan tidak dapat dibeli, tidak dapat ditukar dengan apapun juga. Itu cuma-cuma, itu gratis dari Allah melalui pengorbanan diri Putra Tunggalnya, yakni Yesus Kristus. Termasuk anugerah keselamatan Allah berikan kepada kita yang percaya sebagai orang-orang kepunyaannya saat ini. Menjadi pesan bagi kita di bulan pendidikan pada saat ini adalah Yesus hendak mengajarkan kita bahwa tidak seorang pun mendapatkan hidup yang kekal atau dapat masuk kerajaan surga karena kekayaan atau usaha sendiri. Keselamatan atau hidup kekal tidak dapat dibeli dengan apa yang kita miliki, karena keselamatan adalah anugerah yang akan kita terima di dalam iman yang tertuju kepada Yesus. Sedangkan segala kebaikan atau usaha kita berbuat baik adalah jawaban terhadap anugerah Allah yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua yang Tuhan titipkan anak-anak untuk kita didik dan besarkan, haruslah anak-anak dididik menjadi murid yang berkarakter Kristus, yaitu taat terhadap segala perintahnya. Walaupun itu sulit, tetapi upaya selalu dilakukan bahwa orang tua menjadi teladan bagi anak-anak, terlebih menolong mereka bertumbuh di dalam iman yang berkarakter Kristus. Dan itu tugas orang tua Kristen. Tugas Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya yang Tuhan titipkan anak-anak supaya anak-anak kita jadi murid yang baik dan benar serta hidup bertanggung jawab. Yang ketiga, segala harta kekayaan yang kita miliki janganlah membuat kita melupakan sumber berkat itu, yakni Yesus Kristus. Kita belajar menggunakannya bagi pelayanan terhadap Tuhan, terhadap sesama,
secara baik dan benar. Termasuk kita belajar untuk mendengarkan Tuhan lewat firman-Nya untuk kita lakukan. Bukannya kita pergi dengan sedih karena firman Tuhan menegur kita dengan keras dan kita menjauh daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong kita dalam hal melakukan kehendak-Nya sebagai anak-anak yang taat kepadanya, dan kita bertumbuh sebagaimana Kristus Tuhan Guru kita yang agung. Amin.